Lagi di Tanggorajo, yang sayangnya kenapa orang pada bilang ini Ancol ya saat ini. Padahal kan sebutan Tanggorajo itu memiliki makna yang menurut saya sangat baik, di mana konon kabarnya di sini ini adalah tempat di mana tempat turun dan naiknya para pembesar dan raja-raja Jambi. Dan menurut kabarnya bahwa di wilayah sekitaran ini juga menjadi pusat salah satu pusat terjadi proses barter, proses perekonomian Jambi pada saat itu, pada saat Melayu Hindu, kemudian Melayu Islam, kemudian pada saat zaman kemerdekaan juga ini masih disebut Tanggorajo. Dan entah kenapa kemudian beralih waktu menjadi sebutannya, masyarakatnya menyebutnya Ancol. Saya ingin mengajak sih untuk kita semua harus bangga dengan diri kita sendiri, dengan negeri kita sendiri, sehingga sebutannya ya memang di sini itu bukan Ancol tapi adalah Tanggorajo ya. Itu sih yang menunjukkan bahwa kita juga punya identitas yang kuat. Jangan kemudian ikut-ikutan dengan sebutan-sebutan, walaupun itu sifatnya terkenal di tempat lain, kita harus bangga dengan identitas diri kita sendiri. Kemudian di sini kita juga berdiri duduk, di hadapan kita adalah sungai terpanjang di Sumatera, Sungai Batanghari. Dan saya coba-coba cari sumber informasi tentang sebetulnya apa sih kandungannya Sungai Batanghari. Salah satunya adalah spesies ikannya. Ternyata dibandingkan Lampung misalnya, spesies ikan di Jambi itu lebih banyak. Saya coba lihat di data di daerah aliran Sungai Batanghari Jambi ini terdapat 297 spesies ikan. Bandingkan dengan Lampung yang ada 128 jenis. Kemudian kalau di Jawa Barat pada Das Cimanuk itu 40 jenis. Nah sayangnya ternyata Jambi, Das, daerah aliran Sungai Batanghari, Provinsi Jambi yang dikaruniai spesies yang demikian banyak ini kemudian menjadi beriring waktu akibat dari penambangan emas tanpa izin. Kemudian terjadi proses sedimentasi, terjadi proses abrasi, dan lain sebagainya. Spesies itu kemudian pelan namun pasti semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang. Ini menurut saya sih menjadi keprihatinan kita bersama bagaimana disampaikan kepada seluruh kalangan masyarakat tentang betapa Jambi itu mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Namun kemudian itu juga terdegradasi, katakanlah kurang lebih seperti itu akibat dari perbuatan kita sendiri. Habis ini ya pasti sholat dulu, udah maghrib, ke Masjid 1000 Tiang. Yang dibangun oleh zaman Gubernur Pak Maskun Sopwan. Arsiteknya itu adalah dari ITB saat itu. Terus habis ini kita mau ke salah satu tempat yang sudah puluhan tahun jadi pusat kulinernya Kota Jambi. Jadi hari ini kita udah sedikit jalan-jalan ke Tanggorajo. Jadi jangan nyebut lagi Ancol ya, Tanggorajo. Terus ke kawasan Murni ini, dua-duanya tempat yang legend di Jambi. Dan kalau kita lihat lagi bahwa Tanggorajo dan Murni ini sama-sama kawasan kuliner, wisata kuliner, yang kalau kemudian kita mau lebih perdalam lagi, di Tanggorajo dan di Murni ini sama-sama mempergunakan produk pertanian, ya kan?
Sehingga sebetulnya bahwa antara pertumbuhan UMKM itu juga erat kaitannya dengan bagaimana terserapnya produk-produk pertanian. Ini juga yang menjadi salah satu alasan bagi saya pribadi kenapa produk UMKM juga harus terus kemudian kita kita bina, kita kembangkan, karena salah satu irisannya itu ada bersentuhan dengan bagaimana produk-produk pertanian juga bisa mendapatkan pasar market yang juga menjanjikan. Jadi antara satu dengan yang lainnya terjadi simbiosis mutualisme. Sementara di satu sisi juga kita harus ingat bahwa penduduk Provinsi Jambi kebanyakan itu adalah petani. Sehingga kita harus mengingat bagaimana agar satu sama lainnya terjadi sebuah hubungan yang istilahnya itu saling menguatkan. Kurang lebih seperti itu sih. Dan tadi saya sempat ngobrol sama anak-anak Gen Z di Tanggorajo tentang beberapa hal juga kenapa ini harus disebut Tanggorajo. Terus saya tadi cerita ke mereka, tahu nggak kenapa ada Tugu Juang? Bahwa di bawah Tugu Juang tuh ada beberapa relief yang menceritakan tentang perjuangan heroiknya masyarakat Jambi, orang Jambi tempo dulu. Di situ saya ingin semacam mengingatkan kepada kita, dan bagi yang belum tahu, memberitahu bahwa Jambi juga nggak kalah sama provinsi lain. Bagaimana konsep diri kita sebagai orang Jambi juga harus dibangun, bahwa kita juga mempunyai banyak kelebihan-kelebihan yang harusnya itu meningkatkan sebuah proud, keinginan untuk ayo kita bersama-sama menjadikan Jambi ini provinsi yang dihargai, yang saya dulu sering bilang bahwa Jambi itu layak dihormati, bahwa Jambi itu mempunyai hal-hal yang tidak kalah hebatnya dengan provinsi lain. Lain kali kita ketemu lagi ya, dan mungkin teman-teman punya masukan, jangan lupa sampaikan sama kita. Makasih, selamat istirahat, malam, salam. Aku mencintaimu, ku berharap engkau mengerti. Di hati ini hanya ada kamu. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing ke yo mesti kalah. Kau ya aku yo ora mampu, mung sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti. Di hati ini hanya ada kamu.